Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diayu Permatasari dari kelas Manajemen 6 Pagi E Unikal. Di sini saya akan membahas materi tentang PPh 21 dalam mata kuliah perpajakan. Pertama, salah satu yang harus kita ketahui adalah PPh atau pajak penghasilan. PPh sendiri merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara. Pajak ini dikenakan kepada peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT, firma, maupun CV yang memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua jenis pajak termasuk PPh ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Istilahnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, teman-teman semua jangan lupa membayar pajak ya. Yang kedua, mengenai apa sih PPh 21 itu? Nah, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32 PJ 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama, UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 10 2016 dan 102 PMK 10 2016. Yang keempat, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Kemudian ada peserta wajib pajak PPh 21. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut per 32 PJ 2015 pasal 3, yaitu yang pertama ada pegawai atau karyawan, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, dan ahli waris juga termasuk wajib pajak PPh 21. Yang ketiga ada bukan pegawai, biasa disebut juga dengan freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contohnya itu seperti dokter, pengacara, penyanyi. Kemudian yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kelima ada mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Misalnya itu peserta perlombaan, terus rapat, konferensi, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen perhitungan PPh 21. Berdasarkan situs online pajak, terdapat komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto. Dalam hal ini, penghasilan bruto itu termasuk pada penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya itu gaji pokok, terus tunjangan. Misalnya juga tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, misalnya THR, dan upah lembur juga bisa. Yang ketiga, ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan.
Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat, ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK ini sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Nah, di sini ada 5 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Yang kelompok 2 itu premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3 dengan premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4 premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan kelompok 5 premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Ada jaminan kematian. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji bulanan kamu yang diperoleh. Ada jaminan kesehatan, tunjangan PPh 21 jika ada, tunjangan BPJS jika ada. Kemudian ada pengurang penghasilan bruto. Dalam pengurang penghasilan bruto ini, ada biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, yaitu ada biaya jabatan, misalnya staf hingga direktur. Itu diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Berdasarkan Per 16 PJ 2016, biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian ada biaya pensiun. Berdasarkan Per 16 PJ 2016, besarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto. Maksimalnya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Terus ada iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai. Nah, dalam hal ini yang termasuk dalam iuran BPJS sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu ada jaminan hari tua, kemudian jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. Terus yang terakhir ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. Karena PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Yang keempat yaitu tarif PPh 21. Tarif PPh 21 ini dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau PKP. Dasar pengenaan pajak ini diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak penerima penghasilan. Ada beberapa ketentuannya, yaitu yang pertama, PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan, atau penghasilannya dalam satu bulan itu melebihi 4.500.000. Kemudian ada bukan pegawai. Penghasilannya bersifat berkesinambungan. Menurut Per 31 PJ 2009, itu berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaannya tersebut. Ada jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, maupun borongan.
sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Kemudian ada pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai itu ada berdasarkan Per 32 PJ 2015, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala akan dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Kemudian, bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan bagi seseorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali penghasilan bruto. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat tidak final, maka berhak atas pengurang penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per 16 PJ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 10 2016, ada tarif PTKP terbaru yang perlu kita ketahui. Yang pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Yang ketiga, 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya. Yang keempat, yaitu 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak itu tiga orang untuk setiap keluarga. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan apabila penghasilannya itu sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Yang terakhir yaitu ada tarif progresif PPh 21. Artinya, semakin tinggi penghasilan yang kita peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Nah, ada tarif PPh 21 berdasarkan UU tentang PPh pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25% dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Selain itu, ada beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki NPWP. Yang pertama, pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebesar 120% dari total pajak terutang atau jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Kesimpulan dari materi PPh 21 ini yaitu PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 10 2016 dan 102 PMK 10 2016. Yang terakhir, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan, yang di dalamnya terdapat peserta wajib pajak, komponen perhitungan PPh 21, dan yang terakhir tarif PPh 21. Sekian materi PPh 21 yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.